Negara lain boleh mengatakan bahwa batu bara ini kotor, rusak lingkungan, kemudian menolak CPO kita. Tapi ini sumber daya yang kalau dengan teknologi sekarang itu bisa zero emission. Kita adalah negara yang paling besar di dalam potensi renewable energy. Bahan baku energi untuk kebutuhan domestik kita, maka kita bisa mendorong ke arah kemandirian dan kedaulatan energi. Kita lihat tadi grafisnya dari 2019 sampai 2020 ini betapa luar biasanya dengan memakai mekanisme co-processing, itu luar biasa, suatu keberanian yang diambil oleh Pertamina. Kita akan optimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi sekali lagi siapapun yang korup di Pertamina, hati-hati dan nikmatin. Kami akan lacak masuk PPATK. Dikatakan nggak ada rahasia di sini. Bahkan ini menjadi langkah awal sejarah baru bagi Pertamina baru untuk menyongsong perubahan ke depan era new energy. Dan akan terjadi puncak penggunaan fossil fuel, energi tradisional minyak dan batu bara itu di 2030. Sebetulnya kami sudah bekerjasama dengan Pertamina untuk mengembangkan katalis yang digunakan Pertamina. Resep-resep katalis yang kami kembangkan itu tidak akan lepas ke luar negeri. Saya ingin memberikan peluit agar ditiup oleh Pak Jokowi dan seluruh potensi anak bangsa yang bisa mendirikan pabrik katalis. Kita harus merancang bagaimana strategi besar kita ke depan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Jadi kalau mau jadi pemimpin, Anda harus berani tanggung jawab dan berani pasang badan untuk orang banyak. Karena keuntungan orang banyak juga keuntungan kamu. Jadi artinya apa? Kalau kita sama-sama mengusahakan kesejahteraan, ini pasti kesejahteraan kita juga. Yang kita butuhkan apa? Integritas, punya empati, dan punya keberanian untuk kepentingan Pertamina. Kita berkumpul bersama satu tujuan, memajukan Pertamina, membuat Pertamina kaya raya. Kalau Pertamina kaya raya, seluruh stakeholder pasti kaya. Kita juga pasti kaya, pemerintah pasti kaya, rakyat pasti kaya. Nah ini yang kita masih kompak tuh di sini. Masuk Pertamina ini apa? Prinsip satu aja, kata Konfusius. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Saya dengan Ibu Menlu ingin segera merealisasi hal-hal yang kita sepakati. Bangsa kita punya dua keunggulan. Satu, mengenai pasar yang besar. Kedua, mengenai sumber daya alam yang kaya. Bahwa kita tahu selama ini kita hanya jadi market, tapi sampai kapan? Saya selalu sampaikan semua aset yang dimiliki oleh BUMN harus produktif. Kementerian Luar Negeri akan sepenuhnya mendukung program BUMN Go Global. Produksi kelapa sawit Indonesia ini sangat besar. Dan kita harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang tak sadar suatu saat pasti akan habis. Kita akan produksi di sini untuk 1.000 barel per hari. Selanjutnya kita akan produksi di kilang-kilang 3.000 barel per hari. Yang akan terus kita tingkatkan menjadi 6.000 barel per hari. Negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit. Produksi per tahunnya bisa mencapai hampir 100 juta ton. Kalau menurut saya, Ahok ini kan dekat sekali sama taipan-taipan reklamasi. Paling cocok tuh jadi preskomnya atau direkturnya Podomoro, itu paling baik. Misalnya, Enggar itu import ugal-ugalan, korup, Jokowi nggak berani pecat. Sasaran tembak nih enak nih, iya kan? Biarin aja mereka ngomong radikal-radikal, ini bahan baku. Kalau terjadi sesuatu nanti, ya kan, rakyat udah bersama yang kepengen perubahan. Nah, harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh memimpin BUMN. Harapan kita, jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik ya waktu memimpin DKI dengan petantang petenteng, memaki kiri kanan itulah. Perubahan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengelola manajemen bisa dilakukan tanpa perlu memaki, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang dipimpin. Sekali lagi, harapan kita jangan sampai ya,
suasana politik sudah kondusif ya, situasi pembangunan juga on the track, semua bahu-membahu bersatu membangun bangsa. Jangan sampai ada gara-gara nilai setitik rusak susu sebelangan. Jadi harapan saya Pak Ahok belajar betul dari pengalaman memimpin DKI, jangan maki-maki orang, jangan petantang-petenteng waktu nanti menjadi pimpinan BUMN. Perlu figur-figur yang menjadi bisa pendobrak. Ya kan nggak mungkin 140 orang dipegang satu orang. Ya kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak, tidak artinya salah dan benar, tapi untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu satu bagaimana menekan daripada energi, ya kan, juga bersamaan juga membuka lapangan kerja. Menurut saya Pak Ahok ini masih kontroversi. Sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok, akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa. Mestinya Pak Jokowi lebih bijak. Jokowi melakukan reshuffle yang ada permasalahan baru yang muncul, atau Pak Jokowi atau pemerintah mendapatkan beban baru karena calon menteri yang diangkat adalah figur yang bermasalah, yang akhirnya bukan menjadikan solusi tapi menjadi beban bagi masyarakat. Apalagi kita tahu selama yang bersangkutan di Pertamina menjadi komisaris, ya kinerja beliau biasa-biasa saja, tidak ada prestasi. Lalu tiba-tiba ada seorang pejabat yang angkat tangan yang ngomong begini, mohon maaf, itu bukan urusannya Komut. Ini langsung dengan Menteri BUMN. Begitu dia ngomong seperti itu, saya senyum aja. Saya cuma bilang sama dirut yang lain, sekali lagi kalian lakukan seperti ini, saya akan mengajukan mundurkan diri atau pecat kalian. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan $50 sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian, dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Negara kita adalah negara produsen kelapa sawit yang terbesar di dunia. Meski diterpa oleh pandemi COVID-19, PT Pertamina Persero terus berupaya mengembangkan sekaligus memperluas pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi ramah lingkungan, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang pertumbuhan energi terbarukan terbesar di dunia. Hal tersebut tercermin dari kenaikan produksi biodiesel di Indonesia sebesar 13%. Bahkan Indonesia mampu mengalahkan Amerika Serikat yang produksi biodieselnya justru menyusut sekitar 7%. Data laporan status global terbarukan 2020 yang dirilis REN 21, secara keseluruhan, Indonesia menyumbang pengembangan biodiesel di dunia dalam rangka peningkatan energi baru terbarukan. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara pelopor dalam hal pengembangan biodiesel, di mana produk yang telah dikembangkan dan digunakan hanya ada di Indonesia, yakni B30. Untuk menjaga hal itu, Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan, jika Pertamina akan berkomitmen dalam kemandirian energi, yakni dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Nike menyinggung tentang diskriminasi yang dilakukan oleh negara-negara lain akan batubara dan CPO yang dianggap tidak ramah lingkungan. Namun menurutnya, dengan teknologi yang ada sekarang ini, kedua benda tersebut dapat diubah menjadi sumber energi yang ramah lingkungan
dengan tingkat zero emisi. Kita akan optimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Negara lain boleh mengatakan bahwa batu bara ini kotor, rusak lingkungan, kemudian menolak CPO kita. Tapi ini sumber daya yang kalau dengan teknologi sekarang itu bisa zero emission untuk mengelola ini. Saya sudah lihat sendiri bagaimana kemudian coal yang low rank ini bisa digasifikasi, menghasilkan produk-produk yang baik secara karbon emisi, kemudian ini baik. Nah ini kita akan kembangkan. PT Pertamina bersama dengan PT Pupuk Kujang dan PT Reka Cipta Inovasi ITB telah menyepakati kerjasama untuk membangun pabrik katalis. Pendirian pabrik ini bertujuan meningkatkan ketahanan energi nasional, juga untuk mengurangi tekanan ekonomi karena impor bahan bakar. Jika melihat bukti dan keseriusan pemerintah dalam hal energi, Indonesia dipastikan sudah sangat siap untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam penggunaan sumber energi baru di masa mendatang. Tidak perlu dijabarkan kata-kata, bisa dilihat sendiri buktinya. Demikian, terima kasih. Ibaratnya taruh apa ya? Ada saya, transparansi kita buka. Kita malah taruh di Sesdekom ini orang dari KPK. Jadi sekarang kita ada MOU dengan KPK. KPK setiap saat bisa minta data apa saja. Kita mau kejar PPATK. Jadi sekali lagi siapapun yang korup di Pertamina, hati-hati dan nikmatin. Kami akan lacak masuk PPATK. Saya katakan nggak ada rahasia di sini. Semua harus dibuka. Nah ini yang kita lakukan sekarang. Nah, yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin atas Pertamina, harus memiliki Pertamina. Cerita mau holding subholding ini udah lama ceritanya. Jadi kalau bilang pengetahuan ya buat insan Pertamina, buat pejabat direksi Deko Pertamina, bayar konsultan kali per dunia apa juga tahu. Saya sampai bilang begini, mohon maaf saya bilang, kalau kita laki-laki naksir cewek cantik banget, pinter banget, kaya banget, sampai yang jelek banget, bodoh banget, miskin banget, semua nolak kita jadi istri kita, itu yang masalah kita. Tapi dapat jenis kelamin yang nggak jelas tadi, pasti kita masalah udah. Itu kita rampingkan dulu, hulu, kita mau penghematan minimal 20%, kita periksa, kita kirim audit terus, salah di mana. Dan saya senang kita udah ketemu audit. Karena kan kita nyelamatin, saya ditaruh sini kan untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Nah, sudah, pasti saya akan berupaya untuk lakukan. Walaupun kalian bisa main politik macam-macam, saya kan orang politik, main politik sama saya mah sudah biasa. Nah, yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin atas Pertamina. Pertamina bersama Institut Teknologi Bandung atau ITB dan PT Pupuk Kujang mencatatkan sejarah baru dengan menandatangani kerjasama perusahaan patungan atau joint venture untuk membangun pabrik katalis yang dinamakan Merah Putih. Penandatanganan perjanjian usaha patungan ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, PLT Direktur Utama PT Pupuk Kujang, Rita Widayati, dan Direktur Utama PT Reka Cipta Inovasi ITB, Alam Indrawan, yang dilaksanakan di kampus ITB. Pabrik katalis berkapasitas 800 ton per tahun yang akan dibangun tersebut merupakan pabrik katalis nasional pertama di Indonesia yang 100% dikembangkan dan dibangun oleh anak bangsa. Berlokasi di kawasan industri Cikampek dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan katalis industri penghilangan minyak, industri kimia dan petrokimia, serta industri energi. Menurut keterangan dari perwakilan tim laboratorium, teknik reaksi kimia dan katalis ITB Profesor Dr. Insinyur Subagio, pabrik katalis ini akan mulai dibangun pada September 2020 dan diharapkan akan mulai berproduksi pada triwulan kedua 2021. Akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mandiri dalam teknologi proses dan ketahanan energi. Pada sebelumnya, Profesor Subagio pernah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai keinginannya agar Indonesia dapat memiliki pabrik katalis sendiri. Dengan begitu, resep-resep katalis yang selama ini telah dikembangkan tidak lepas ke luar negeri. Sebab, resep-resep formula katalis tersebut saat ini terpaksa dijahitkan ke pabrik milik multinasional. Jadi sejak 2 tahun saya sudah menginginkan ada pabrik katalis sehingga resep-resep katalis yang kami kembangkan itu tidak akan lepas ke luar negeri. Saat ini resep-resep itu terpaksa dijahitkan katalisnya ke pabrik milik multinasional. Dibangunnya pabrik katalis ini juga merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengembangkan swasembada energi khususnya di bidang bahan bakar.
Sebab menurut pengamat penasihat Komisi Global Geopolitik Transformasi Energi Badan Energi Terbarukan Internasional, Mari Elka Pangestu, yang kini menjabat sebagai Direktur Bank Dunia, jika puncak penggunaan fosil sebagai pemenuhan kebutuhan energi akan terjadi pada 2030 dan akan beralih pada energi terbarukan. Akan terjadi transformasi penggunaan energi dari yang tradisional, yaitu minyak bumi dan batu bara, dan akan terjadi puncak penggunaan fossil fuel, energi tradisional minyak dan batu bara itu di 2030. Setelah itu akan mulai menurun karena akan beralih ke energi terbarukan. Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan, sudah saatnya Indonesia bergerak dalam pengembangan renewable energy, di mana tren global di bidang energi akan berubah di tahun 2030. Jika dihitung dari sekarang, maka Indonesia memiliki waktu sekitar 10 tahun untuk melakukannya. Akan tetapi, menurutnya, waktu 10 tahun adalah waktu yang sedikit. Oleh sebab itu, butuh tindakan cepat, kalau tidak akan terlambat. Ya, kita tahu bahwa conventional energy atau fossil fuel kedepannya akan mulai trennya menurun mulai 2030. 10 tahun itu sebentar. 10 tahun itu sebentar sekali. Kalau kita tidak melakukannya mulai hari ini, maka kita akan terlambat. Ketika semuanya sudah berubah, kitanya belum bergerak, apalagi dengan badan yang besar. Ya, kalau mau jadi pemimpin, Anda harus berani tanggung jawab dan berani pasang badan untuk orang banyak. Karena keuntungan orang banyak juga keuntungan kamu. Jadi artinya apa? Kalau kita sama-sama mengusahakan kesejahteraan, ini pasti kesejahteraan kita juga. Jadi kan saya butuh 3.000 agen perubahan. Dan saya harap anak-anak di bawah 40 ini udah kerja 10 tahun lebih di Pertamina, sudah bisa jabat direksi semua. Nah, yang kita butuhkan apa? Integritas, punya empati, dan punya keberanian untuk kepentingan Pertamina. Kita berkumpul bersama satu tujuan, memajukan Pertamina, membuat Pertamina kaya raya. Kalau Pertamina kaya raya, seluruh stakeholder pasti kaya. Kita juga pasti kaya, pemerintah pasti kaya, rakyat pasti kaya. Nah, ini yang kita mesti kompak tuh di sini. Masuk Pertamina ini apa? Prinsip satu aja, kata Konfusius. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Dan sudah saatnya Indonesia juga setara bahkan lebih besar dari negara-negara lain. Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sepakat menandatangani nota kesepahaman kerjasama diplomasi ekonomi untuk mendukung BUMN Go Global, di mana langkah ini sebagai bagian upaya untuk memperbaiki rantai pasok atau supply chain di dalam negeri. Dalam hal ini, Erick pun menilai jika selama ini Indonesia hanya menjadi sasaran empuk produk-produk asing. Bahwa BUMN Go Global salah satunya kita ingin juga berpartisipasi memperbaiki supply chains yang ada di Indonesia. Bahwa kita tahu selama ini kita hanya jadi market, tapi sampai kapan? Program kerjasama BUMN Go Global tersebut, Erick berencana akan melakukan akuisisi beberapa perusahaan di luar negeri. Ia pun menjelaskan, jika rencana ini bukan semata untuk gaya-gayaan saja, melainkan bagian dari BUMN Go Global guna memperbaiki ekosistem supply chain Indonesia. Kita juga melakukan akuisisi daripada beberapa perusahaan yang ada di luar negeri. Ini tujuannya simple, yaitu memperbaiki supply chain kita. Bukan suatu program yang istilahnya gaya-gayaan, tetapi ini yang harus benar-benar bisa memperbaiki daripada ekosistem yang kita harapkan untuk bangsa kita. Erick juga mengungkapkan jika Indonesia merupakan negara yang unggul dibandingkan dengan negara lain, lantaran memiliki pasar yang besar dan sumber daya yang melimpah. Namun sayangnya, Indonesia masih tertinggal dalam sektor logistik dan teknologi. Bangsa kita punya dua keunggulan. Satu, mengenai pasar yang besar. Kedua, mengenai sumber daya alam yang kaya. Tetapi di dua pihak lain seperti logistik dan teknologi kita masih kekurangan. Seperti diketahui, sejauh ini beberapa BUMN sudah memiliki jaringan operasional di luar negeri, mulai dari perbankan hingga konstruksi yang tersebar di beberapa negara. Di dalam sektor perbankan sendiri, BUMN telah menempatkan beberapa kantor cabang perusahaan miliknya, yakni BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Sedangkan di bidang konstruksi, BUMN telah menempatkan PT Wijaya Karya. Selain di sektor perbankan dan konstruksi, perusahaan lain milik BUMN yang telah eksis di luar negeri adalah PT Pertamina.
Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi atau PIEP, perusahaan ini telah mengembangkan wilayah operasionalnya hingga ke 12 negara, serta memiliki aset utama yang telah diproduksi di Gabon, Nigeria, dan Tanzania. Erik pun mengatakan, melalui kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, dalam program BUMN Go Global, sudah saatnya bagi Indonesia setara bahkan lebih besar dari negara-negara lainnya. Memang pada kurun waktu yang cukup dekat, saya dengan Ibu Menlu ingin segera merealisasi hal-hal yang kita sepakati. Dan insya Allah ini manfaatnya untuk kita semua, manfaat buat Indonesia, dan sudah saatnya Indonesia juga setara bahkan lebih besar dari negara-negara lain. Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi, menjaga energi bersih dengan menurunkan emisi gas karbon dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. PT Pertamina melalui Pertamina Research and Technology Center ITB meluncurkan produk Green Diesel atau D100 yang merupakan hasil pengolahan minyak kelapa sawit, refined, bleached, and deodorized palm oil atau RBDPO 100%. Di mana hal ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia karena telah menjadi negara pertama di dunia yang dapat mengolah bahan bakar dari 100% bahan nabati, yaitu dengan menggunakan minyak kelapa sawit atau CPO yang merupakan tanaman minyak nabati paling produktif di daratan Indonesia. Negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun berproduksi kurang lebih 46 juta ton per tahun. Diketahui sebelumnya, usaha mengurangi ketergantungan energi fosil juga dilakukan pada tahun 2016 melalui kebijakan B20. Kemudian pada 2018, Presiden Jokowi mengeluarkan perintah agar mandatori pemakaian bahan bakar itu dijalankan secara masif di semua sektor. Pada tahun 2019, lagi-lagi Republik Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang berhasil mengimplementasikan program B30, pencampuran 30% biodiesel pada minyak solar yang dapat menghemat impor BBM hingga 55 juta barrel per tahun. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan implementasi B30 dimulai pada hari ini. Bukanlah tanpa hambatan. Produk sawit Indonesia pernah mendapat diskriminasi akibat kebijakan Uni Eropa yang membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel Indonesia di pasar Uni Eropa. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara, tapi dipakai alasan terus. Kayak nggak apa-apa, kamu nggak beli CPO kita tidak apa-apa, karena sekarang kita telah menjadikan minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Diskriminasi tersebut tak lantas membuat Indonesia gentar. Melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Indonesia justru menantang kembali dengan mengajukan gugatan terhadap kebijakan Uni Eropa tersebut. Indonesia menggugat kebijakan Renewable Energy Directive 2 and Delegated Regulation Uni Eropa karena bersifat diskriminatif terhadap sawit kita. Kepala Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalis ITB Subagio yang juga merupakan perintis bahan bakar 100% sawit mengatakan usaha yang dilakukannya untuk menemukan formula yang cocok tidaklah mudah. Setidaknya, ia membutuhkan waktu hingga 30 tahun untuk menemukan formula tersebut. Hadirnya produk Green Diesel atau D100 menjadi jawaban untuk menyediakan energi ramah lingkungan di Indonesia. Selain itu, kehadiran D100 akan membuat produksi penyerapan kelapa sawit domestik menjadi lebih optimal. Tentu hal ini pun akan membawa keuntungan bagi para petani sawit Indonesia. Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi. Di Indonesia gitu, ada yang jelek ya, ada yang bagus performanya, ada yang biasa saja gitu ya, dan ada yang memang butuh perhatian khusus. Oke. Walaupun misalnya secara keuntungan itu baik, tapi bisa saja dari segi pelayanan publiknya kurang, ataupun dari segi kinerjanya, dari segi keuangan juga kurang. Nah, itu yang kami pertimbangkan, yang bisa samping satu sisi bisa mengetahui pengelolaan perusahaan, tetapi sisi lain juga mengetahui bagaimana pelayanan terhadap publik. Oke. Nah, disinilah kami lihat bahwa Pak Ahok ini punya
keduanya yang kami lihat bisa kita dibutuhkan oleh satu BUMN yang kami lihat sangat cocok untuk orang seperti beliau. Yang pelayanan publiknya yang dibutuhkan sangat cepat. Pak Ahok di sebuah BUMN itu memberikan sebuah dinamika yang menarik. Market menerima dengan baik. Ini ya, yang katanya ataupun sudah diproses, dan itu di KPK loh. Dan itu di KPK. Dan kita tahu bahwa KPK kan sangat independen. Mereka tidak bisa diintervensi juga, kan diakui semua orang gitu. Sampai sekarang ini banyak orang mengatakan bahwa ya kontroversi KPK dengan pemerintah lah. Itu artinya KPK sangat independen untuk menangani kasus ini juga. Jadi kami lihat sampai hari ini untuk kasusnya Pak Ahok yang katanya itu ya nantilah itu. Kita lihat proses yang terjadi. Tapi kita lihat bahwa Pak Ahok ini cocok. Justru kita lihat bahwa ini adalah bagian dari ada tanggung jawab bahwa orang-orang yang selama ini kita anggap baik itu kita berikan tanggung jawab. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload